يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam pembahasan kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq kita masih melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang menghidupkan hati. Faktor pertama menghidupkan hati adalah zikir. Faktor kedua menghidupkan hati adalah Al-Quran. Faktor yang ketiga menghidupkan hati adalah istighfar. Malam ini kita memasuki faktor yang keempat, yaitu doa. Pada prinsipnya jamaah sekalian, apapun yang mendekatkan hati ini kepada Allah adalah faktor yang menghidupkan. Sekali lagi, apapun yang mendekatkan hati kepada Allah adalah faktor yang menghidupkan hati. Jadi kalau zikir ini menghidupkan hati, karena zikir ini memang mendekatkan hati kepada Allah. Istighfar itu menghidupkan hati, karena istighfar ini memang mendekatkan hati kepada Allah. Jadi hati itu kalau sudah dipisah dari Allah, dia akan berpenyakit, bahkan menjadi mati. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah menciptakan hati untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Makanya hati ini akan sehat dan akan hidup kalau selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar hati ini selalu terhubung dengan Allah, jangan berhenti berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apa kategori sebanyak-banyaknya? Jangan putus. Jangan putus. Seorang Badui menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam kathurat alayya." Ajaran Islam ini terlalu banyak. Saya tidak bisa jalankan semuanya. Ada duha, ada tahajud, ada witir. Dullani ala syai'in atashabbathu bih. Ajarkan aku ajaran Islam untuk aku pegang sampai mati. Enggak aku lepaskan lagi sama sekali.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Kalau begitu, lidahmu jangan sampai kering dengan nama Allah. Lidahmu jangan sampai kering dari nama Allah. Baik. Ada satu nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, manusia yang paling malang, seseorang yang terhalang dari Allah. Seseorang yang terhalang dari Allah. Dan yang lebih malang lagi, kata beliau, seseorang yang terhalang namun tidak merasa terhalang. Mari kita analisa ucapan beliau. Bagian awal beliau mengatakan, manusia yang paling malang adalah seseorang yang terhalang dari Allah. Maksudnya, di depan Anda Allah buka untuk Anda pintu. Agar Anda mendekati Allah. Ternyata Anda tidak memasuki pintu itu tanpa uzur. Di ruang tamu, Anda sedang tidak sibuk. Dan di hadapan Anda ada mushaf. Artinya di depan Anda pintu sedang dibuka untuk Anda dekat dengan Allah. Tapi ternyata gadget inilah yang diambil. Berselancarlah kita di Facebook. Untuk kelalaian bukan untuk manfaat. Kalau Anda berselancar di Facebook, di YouTube, untuk mendapatkan ilmu, itu ibadah. Tapi bahwa itu adalah game, kalau itu hanya hiburan, saya katakan bahwa jatuhnya Anda dalam hal yang sia-sia, ini tanda bahwa Anda sedang terhalang dari Allah Azza wa Jalla. Anda sedang terhalang dari Allah. Jadi, kadang-kadang kita mengatakan, aduh saya lagi sibuk. Kadang-kadang kita mengatakan, aduh saya lagi nggak sempat. Beragam alasan, tapi sesungguhnya semua alasan itu menunjukkan Anda sedang terhalang. Anda sedang terhalang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa belum sholat misalnya? Kenapa belum tilawah misalnya? Saya lagi sibuk. Saya lagi capek. Jadi jangan terlalu percayalah dengan alasan Anda. Karena banyak alasan-alasan ini membunuh, merugikan, menghancurkan. Jadi hati-hati dengan alasan yang sesungguhnya hijab Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnul Jauzi, dan orang yang paling malang lagi adalah orang yang terhalang dari Allah namun tidak terasa terhalang. Terhalang dari Allah. Jadi manusia ini kan ada dua macam ya. Ada orang yang telah sampai kepada Allah. Yakni mereka selalu bersama dengan Allah. Kalau mereka tidak bersama dengan Allah di dalam salat, mereka bersama dengan Allah di dalam tilawah, atau bersama dengan Allah di dalam zikir, ini orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Sehingga mereka selalu bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu ada sekelompok orang yang belum sampai kepada Allah karena terhalang tadi. Namun masalahnya, mayoritas orang yang terhalang ini tidak merasa terhalang. Kenapa? Karena datang alasan. Saya capek. Begitu Anda mengatakan Anda capek, berarti Anda nggak merasa terhalang padahal Anda sedang terhalang. Dunia ini kehidupan untuk capek. Kalau Anda ingin istirahat nanti, di dunia ini tidak ada tempat untuk beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di bagian akhir surat Alam Nashrah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kalian selesai dari satu kebaikan, sambung kebaikan berikutnya. Allah tidak memberikan Anda waktu untuk beristirahat. Karena hidup ini adalah letih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, di antara faktor sangat penting membersihkan hati seseorang, senantiasa beradab kepada Allah.
senantiasa jaga adab Anda kepada Allah. Ini sangat membersihkan hati. Misalnya, jaga adab Anda kepada Allah ketika musibah sampai. Jaga adab Anda kepada Allah ketika nikmat datang. Jaga adab Anda kepada Allah ketika Anda sedang melakukan ibadah. Jadi dalam segala hal, berjuanglah untuk selalu menjaga adab dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang apabila telah bertemu dengan musibah, adab dengan Allah menjadi hilang. Sebagian orang tidak menjaga adab di dalam nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan saya katakan jamaah sekalian, di antara kejahatan besar kita adalah kejahatan kita terhadap nikmat Allah. Saya yakin Anda tidak jahat kepada orang lain. Tapi hampir kita semua zalim dan sangat jahat dengan nikmat-nikmat Allah. Maksudnya apa? Ini nikmat sangat banyak, tapi Anda acuh dan seolah-olah tidak menyadarinya. Yang akhirnya Anda nggak menghargai. Misal, nanti ketika Anda akan tidur, begitu Anda rebahkan tubuh, Anda tidur dan seolah-olah tidak ada nikmat yang harus Anda hargai. Kenapa Anda tidak berpikir 5 menit, menghitung nikmat saat Anda akan tidur? Saya akan tidur di sini, di kamar ini. Di sana ada orang yang tertidur sedang menunggu detik-detik operasi. Berpikirkah Anda itu? Di sini saya tidur, di kanan, kiri, anak, istri, semuanya sehat walafiat. Di rumah sakit sana, seorang ayah sedang gelisah karena anak sedang menunggu vonis penyakit yang sangat berbahaya dari dokter. Di sini saya akan tidur dalam keadaan kenyang. Dan di sana orang sedang berjuang untuk menutup lapar. Di sini saya tidur tanpa beban kontrakan. Di sana ada orang yang menghitung hari jelang diusir dari kontrakan. Jadi coba lihat jemaah sekalian, betapa nikmat ini adalah tamu yang sangat banyak dalam hidup Anda, tapi semua tamu-tamu ini tidak dapat perhatian yang baik dari kita. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, kalau kita lebih banyak menghitung nikmat, kita mungkin tidak melihat musibah. Tapi kalau kita tidak banyak menghitung nikmat, saat itulah musibah semuanya nampak sangat besar sekali. Jadi jangan terlalu percaya musibah Anda besar. Yang betul adalah Anda tidak banyak menghitung nikmat, maka musibah yang kecil ini terasa besar. Sebab kalau orang lebih banyak menghitung nikmat, ternyata musibah itu setetes saja. Dan nikmat ini lautan tidak bertepi. Jadi lemahnya kita menghitung nikmat berdampak musibah apapun terasa sangat besar. Baik. Malam ini kajian kita adalah faktor keempat yang dapat menghidupkan hati, yaitu doa. Di antara nama Allah adalah Al-Karim. Al-Karim artinya adalah yang maha baik. Imam Ibnu Al-Arabi, ingat ada dua nama yang mirip. Yang satu zindik, beliau adalah Ibnu Arabi. Salah satu pendukung teologi manunggaling kaula Gusti. Tapi ada satu lagi ahli tafsir terkemuka dalam mazhab Malik. Beliau adalah Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi dalam kajiannya, nama Allah Al-Karim memiliki makna kurang lebih 18 makna. Salah satu makna Al-Karim, Allah Maha Baik, bahwa Allah marah kalau Anda tidak meminta.
Subhanallah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ada orang-orang baik yang dinamakan karim. Kapankah kebaikan Anda dinamakan karim? Kalau Anda marah sampai tidak ada yang minta kepada Anda. Misalnya ada orang nggak minta kepada Anda, di situ Anda nggak suka. Karena Anda sukanya orang minta bantuan kepada Anda. Anda suka orang minta pertolongan kepada Anda. Ini namanya karim. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kadang-kadang benci Allah itu bukan karena Anda maksiat. Tapi Allah benci antara lain karena Anda kurang banyak berdoa. Jemaah sekalian, orang yang banyak berdoa berarti mereka mengakui kefakiran diri. Berarti mereka mengakui kelemahan diri. Dengan kata lain, orang-orang yang banyak berdoa adalah orang yang sedang mengakui kehambaan. Di sisi lain, orang-orang yang banyak berdoa berarti sedang mengakui betapa Allah Maha Kaya, betapa Allah Maha Mendengar, betapa Allah Maha Baik. Dua hal inilah nuansa yang terdapat di dalam doa. Dengan berdoa, Anda sedang mengakui kehambaan. Dengan berdoa, Anda sedang mengakui ketuhanan Allah sebagai Tuhan. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan benci kalau seseorang tidak banyak berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, doa paling sering dibacakan Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, artinya apa? Kebaikan. Dan berikan pula di akhirat hasanah, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari neraka. Ini doa ternyata tidak sedangkal yang kita fahami. Ya Allah, berikanlah di dunia ini kebaikan. Maksudnya apa? Berikan segalanya yang baik. Itu maksud ayat. Ya Allah, berikanlah kau istri, tapi yang hasanah. Berikanlah aku pintu rezeki, tapi yang hasanah. Berikanlah kau anak-anak, tapi yang hasanah. Bahagia Anda dengan istri bukan karena dia istri, tapi karena dia hasanah. Sehingga kalau Allah cabut hasanahnya istri Anda ini malapetaka. Apa tadi arti hasanah? Baik. Bahagia Anda dengan anak Anda bukan karena dia darah daging Anda, tapi karena dia hasanah, karena dia baik. Seandainya Allah cabut hasanah dari diri anak Anda ini malapetaka. Bahagia Anda dengan pekerjaan Anda karena dia hasanah. Seandainya pekerjaan Anda tidak hasanah, pekerjaan ini pintu Anda masuk dalam penjara. Makanya di dalam doa ini, kita tidak minta benda, tapi kita meminta sifat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami dunia ini apapun yang baik. Berikanlah kami dunia apapun yang baik. Pekerjaan, kalau memang baik berikanlah. Bisnis, kalau memang baik berikanlah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, doa terbanyak Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan pula di akhirat bagi kami kebaikan. Kebaikanmu terhadap dosa-dosa kami sehingga dosa itu hapus. Berikan kebaikanmu kepada kebaikan kami sehingga kebaikan kami itu diterima. Antara Anda dengan Allah ada dua hal. Sesampainya di akhirat. Pertama, ada dosa antara Anda dengan Allah. Nomor dua, ada kebaikan antara Anda dengan Allah. Dan Anda membutuhkan hasanah untuk dua-duanya.
Anda butuh hasanah untuk dosa Anda agar dosa ini hapus. Dan Anda butuh hasanah untuk kebaikan Anda agar kebaikan Anda diterima oleh Allah. Maka wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Nah, jadi inilah doa paling sering diucap-ucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat terkuat, doa dalam Al-Quran dalam sujud tidak terlarang. Karena Anda tidak membacakannya dengan niat Al-Quran. Melainkan Anda membacakannya dengan niat doa. Walaupun Syekh Albani rahimahullah melarang, tapi setahu kita hanya beliau yang melarang. Baik. Nomor 2, yang penting jamaah sekalian, antara takdir dengan doa. Bukankah Allah telah menetapkan takdir? Si fulan miskin, si fulan sakit, si fulan mengalami kesusahan, si fulan sedang terpuruk. Bukankah ini takdir? Iya. Kalau ini takdir, apa gunanya berdoa? Jamaah sekalian yang saya hormati, subhanallahil azim, Tuhan kita itu memang luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban indahu. Fahuwa indahu fawqa al-'arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah selesai mencatat takdir semua makhluk, takdir semua malaikat sudah selesai dicatat. Takdir semua jin sudah selesai dicatat. Termasuk takdir Anda pun sudah selesai dicatat. Catatan terakhir Allah, sebuah tulisan di arasy. Tulisan itu berbunyi, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan benciku. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan benciku. Inilah nama Allah Al-Halim. Nama Allah Al-Halim, bahwa kasih sayang Allah selalu mengalahkan kebencian Allah. Baik, saya berikan Anda contoh. Dalam kisahnya Nabi kita mengatakan, ada seorang wanita berprofesi pelacur bertahun-tahun. Qadarullah, suatu hari dia melihat anjing kehausan, nyaris mati. Si pelacur hari itu digerakkan Allah hatinya untuk melakukan satu kebaikan. Maka pelacur mengatakan, hari ini akan saya lakukan kebaikan untuk Allah. Hari ini saya akan lakukan kebaikan untuk Allah. Dia ambil air, kemudian diberikan kepada anjing. Apa yang terjadi? Allah mengampuni pelacur dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Mari kita pelajari kisah ini. Sebagai pelacur, tentu Allah benci, betul? Tapi ketika hari itu dia melakukan sesuatu yang benar-benar dicintai oleh Allah, maka Allah menyayanginya sehingga kebencian Allah itu hilang. Inilah Al-Halim tadi. Inilah Al-Halim. Bahwa kebencian Allah akan hilang di dalam kasih sayang Allah. Ini sangat beda antara kita dengan Allah. Kalau kita nih, kita benci dengan seorang, kita sayang dengan seseorang. Tapi sayang kita inilah yang selalu kalah dengan benci. Anda punya kawan, sekarang Anda udah tinggalin. Anda gak mau lagi ketemu. Kenapa? Sayang Anda untuk kawan ini sudah kalah dengan benci. Nah, ada juga orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak benci tapi tidak sayang juga. Tetapi Allah kita Al-Azza wa Jalla
Allah yang maha agung, Allah yang maha baik, Allah yang maha indah. Bahwa dalam diri Allah ada benci, dalam diri Allah ada sayang. Tapi ketika benci dan sayang ini bersatu, ternyata bencinya Allah hilang. Contohnya si pelacur tadi. Saya berikan Anda contoh yang kedua. Seorang laki-laki berprofesi tukang bongkar makam. Jadi kalau hari ini ada orang yang wafat, dimakamkan, malam harinya dibongkar. Kain kafannya diambil, dicuci, dijual. Artinya kalau hari ini ada yang wafat 10, dia akan dapat 10 paket kafan. Ini bukan pekerjaan 2 hari. Tapi ini pekerjaan sepanjang hayat. Saat laki-laki ini akan wafat, dia kumpulkan semua anak-anak. Lalu ia menyampaikan wasiat yang sangat ajaib. Dia mengatakan, nanti kalau saya sudah mati, jenazahku dibakar saja. Lalu arangnya kalian tumbuk menjadi tepung. Lalu tepung itu bawa ke pinggir pantai dan taburkan saat angin kencang bertiup. Kenapa? Biar Allah tidak bisa menghidupkan saya lagi. Baik, anak-anak ini pun menjalankan wasiat yang salah itu. Setelah wasiat dijalankan oleh anak-anak, Allah yang maha mampu. Mana ada yang susah bagi Allah? Allah mampu segala-galanya, sehingga di depan Allah tidak ada kata susah. Maka Allah berkata kepada bumi, ijma'i ma fiki. Wahai bumi, kumpulkan semua debu-debu itu. Maka bumi menghimpun semua tepung dan debu-debu tadi. Setelah tepung dihimpun oleh bumi, bersatu semua tepung dan debu, Allah mengatakan, kun fayakun, berdirilah. Laki-laki ini berdiri hidup kembali. Kemudian Allah menyampaikan pertanyaan. Bukan pertanyaan klarifikasi, karena Allah maha tahu. Tetapi Allah bertanya agar laki-laki ini menjawab, sebab Allah ingin jawaban ini sampai kepada Anda. Kalau Allah tidak bertanya, laki-laki ini pun tidak menjawab. Misalnya Allah udah tahu semuanya, jadi Allah tidak perlu bertanya. Jawaban laki-laki ini tidak sampai kepada kita. Allah bertanya kepada laki-laki tersebut, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa alasanmu melakukan semua ini? Laki-laki ini mengatakan, khasyyatuka. Ya Allah, saya enggak tahu bagaimana bertemu denganmu. Saya bingung. Sepanjang hayat dosa sangat banyak. Lalu bertemu denganmu adalah ketakutan yang sangat besar. Saya enggak bisa bertemu dengan rasa takut. Subhanallahil azim. Allah melihat laki-laki yang sedang ketakutan ini sampai Allah kasihan, sehingga kebencian Allah itu hilang. Padahal kejahatan laki-laki ini dosa sepanjang hayat. Bukan kezaliman kepada orang yang hidup, tapi kezaliman kepada manusia yang tidak berdaya, yaitu orang-orang mati. Betapa Allah benci dengan laki-laki ini. Tapi ketika hari itu dia betul-betul takut, takutnya pun jujur, dan Allah melihat takut laki-laki ini, takut yang jujur, tiba-tiba Allah kasihan. Dan kalau Allah sudah kasihan dengan seorang hamba, kebencian Allah itu akan hilang. Inilah tadi nama Allah apa? Ya? Al-Halim. Baik. Kembali kepada takdir. Jadi setelah Allah selesai mencatat takdir, maka catatan terakhir Allah, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kebencianku. Nah, mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat 39 dalam surat
Ar-Ra'd. Ayat 39 dalam surat Ar-Ra'd. Bagian awal dari ayat ini berbicara tentang takdir yang dapat berubah, yaitu 4 catatan malaikat tadi. Lalu bagian akhir dari ayat adalah takdir yang enggak berubah, yaitu takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ini takdir ghairu mubram. Takdir yang dicatat malaikat sejumlah 4 sewaktu kita berada dalam rahim ibu. Takdir yang 4 ini ada yang Allah rubah, ada yang Allah enggak rubah. Wa indahu ummul kitab, tetapi induk dari kitab ada di tangan Allah. Induk kitab inilah takdir yang tidak akan dirubah-rubah. Jadi kalau ada yang bertanya, apa gunanya doa? Padahal semuanya telah tercatat oleh takdir. Jawabannya, doa Anda dapat mengubah takdir yang ghairu mubram. Jadi kalau doa ini mengubah takdir yang di ummul kitab, di Lauhul Mahfuz, tidak. Catatan Lauhul Mahfuz itu nggak akan berubah. Contohnya takdir Anda adalah laki-laki. Ya Allah, jadikan aku cewek. Nggak mungkin berubah. Takdir Anda bahwa Anda manusia biasa, ya Allah, jadikan aku malaikat. Nggak mungkin. Tapi sepanjang takdir yang 4 ini, dan ini tidak dicatat di Lauhul Mahfuz, ini dicatat oleh malaikat, dan catatan ini ada di langit pertama. Yaitu rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempat nasib, baik atau buruk. 4 hal ini dicatat oleh malaikat sewaktu kita dalam rahim, dan sekarang catatan ini ada di langit pertama. Nah, 4 catatan inilah yang dapat dirubah oleh doa. Maka Nabi SAW bersabda, la yaruddu al-bala illa doa. Tidak ada yang menghapus malapetaka kecuali doa. Baik. Yang pertama tadi, takdir ghairu mubram tadi adalah rezeki. Rezeki. Ini dapat berubah oleh doa. Maka Anda mengatakan, ya Allah berikanlah aku. Ya Allah berikanlah aku. Ya Allah berikanlah aku. Semua permintaan Anda kepada Allah dinamakan rezeki. Yang kedua adalah ajal. Yang kedua adalah ajal. Misalnya Anda mengatakan, ya Allah panjangkan usiaku. Kalau memang kehidupan lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah amal. Amal. Ya Allah berikan aku ketakwaan. Ya Allah jadikan aku orang yang saleh. Ya Allah berikan aku sabar. Ya Allah jadikan aku orang yang syukur. Ya Allah jauhkan aku dari maksiat. Ini hubungannya dengan amal. Kemudian yang terakhir adalah nasib. Ya Allah berikan aku bahagia di dunia dan akhirat. Ya Allah jauhkan aku dari penderitaan dunia dan akhirat. Nah, jadi dengan demikian, apakah doa bisa mengubah takdir? Jawabannya, doa ini dapat mengubah takdir yang ghairu mubram. Tapi dia tidak akan mengubah takdir yang mubram. Maka dalam ayat 39 surat Ar-Ra'd, Allah tegaskan, Allah menghapus dan menetapkan yang ia kehendaki. Faktornya apa? Antara lain doa. Dengan doa ada yang dihapus, dengan doa ada yang ditetapkan. Karena jemaah sekalian, dihapus dan ditetapkan. Di depan Anda cuma ada 2. Gak ada yang ketiga. Kebaikan, keburukan. Hanya ini. Anda berdoa berapa puluh tahun pun berdoa tujuannya 2. Meminta kebaikan dan terhindar dari keburukan. Meminta kebaikan dengan segala bentuknya, menghindar keburukan dengan segala bentuknya. Nah, tadi ketika Allah berfirman, yamhullah ma yasha, Allah menghapus. Wa yuthbit, Allah menetapkan. Allah menghapus
kebaikan atau keburukan. Allah menghapus atau menetapkan yang baik dan yang buruk. Misalnya kalau Anda sedang sakit, tentu Anda ingin agar sakit ini dihapus, tetapi ditetapkan kesehatan. Ingat, Allah sedang menghapus keburukan, itu bukan kebahagiaan, sampai Allah menetapkan kebaikan. Karena kebaikan itu dua-duanya. Keburukan dihapus, kebaikan didatangkan. Misalnya ada orang yang sakit, sakitnya dihapus oleh Allah, tapi sehatnya nggak datang. Namanya apa? Namanya apa? Mati namanya. Betul, sakitnya telah dihapus oleh Allah, tapi kebaikannya tidak datang, yaitu kesehatan. Makanya sekali lagi, sekedar keburukan-keburukan dihilangkan oleh Allah, itu tidak cukup. Sampai Allah hilangkan keburukan dengan kebaikan. Allah hilangkan keburukan dengan kebaikan. Allah hilangkan sakit dengan sehat. Allah hilangkan hutang piutang dengan cukup. Allah hilangkan ketakutan dengan rasa aman. Allah hilangkan gelisah dengan bahagia. Jadi sekedar keburukan ini hilang, itu belum cukup. Anda masih meradang. Jadi Anda benar-benar bahagia kalau keburukan ini dihilangkan oleh Allah dengan kebaikan. Makanya dikatakan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan yang Allah kehendaki. Artinya Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Ketika Ali bin Abi Thalib membaca ayat 39 surat Ar-Ra'd ini, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, kata beliau, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Inilah takdir yang ada di langit pertama. Takdir yang ada dalam catatan malaikat. Wa indahu ummul kitab. Di tangan Allah lah induk dari takdir. Kata Ali, inilah takdir yang berada di Lauhul Mahfuz. Baik jamaah sekalian, kita kembali kepada doa. Jamaah sekalian, begitu Anda berdoa, sadari bahwa di dalam doa Anda ada dua hak. Jangan sampai dua hak ini Anda tempatkan secara keliru. Karena itu akan mempengaruhi doa Anda diterima atau tidak. Baik. Yang pertama, bahwa Anda berdoa kepada Allah. Ini adalah hak Allah. Karena doa adalah ibadah. Karena doa adalah penghambaan. Maka doa dalam aspek ibadah adalah hak Allah. Baik. Tetapi doa dalam aspek Anda meminta, ya Allah kasihlah rezeki, ya Allah jauhkanlah dari hutang piutang. Semua permintaan-permintaan Anda ini adalah hak Anda. Jelas ya? Jadi doa dalam aspek ibadahnya adalah hak Allah. Tapi doa sebagai cara untuk mendapatkan keinginan Anda. Keinginan Anda di dalam doa ini, itu bukan hak Allah. Tapi hak Anda. Jadi inilah dua hak. Aspek ibadah dari doa adalah hak Allah. Tapi keinginan Anda di dalam doa adalah hak Anda. Baik. Aspek ibadah dalam doa itu dinamakan ubudiyah. Tapi keinginan Anda di dalam doa itu dinamakan rububiyah. Rezeki Allah untuk Anda itu rububiyah. Perlindungan Allah untuk Anda itu rububiyah. Allah lapangkan kesulitan Anda itu rububiyah. Jadi semua keinginan Anda dalam doa adalah rububiyah, tapi doanya itu sendiri adalah ubudiyah. Ubudiyah itu adalah hak Allah, rububiyah itu adalah hak Anda. Baik.
Di mana masalahnya? Rata-rata orang yang berdoa menempatkan rububiyah lebih tinggi daripada uluhiyah. Rata-rata orang berdoa, tujuan utama mereka adalah keinginan, bukan nilai ibadahnya yang menjadi tujuan utama. Rata-rata orang berdoa menempatkan rububiyah itu tujuan utama, bahkan mereka nyaris tidak menyadari ada nilai uluhiyah atau nilai ubudiyah. Jamaah sekalian, ini kekeliruan fatal. Ini kekeliruan fatal. Berangkat dari kekeliruan fatal inilah, begitu seseorang udah berdoa 3 hari, sudah berdoa 4 hari, keinginan belum juga dapat, akhirnya stop. Lampu merah, tidak lanjut lagi berdoa. Kenapa? Tujuan tidak datang, tujuan tidak tercapai, apa gunanya berdoa? Berhenti dia. Tapi kalau tujuan utama dalam doa adalah nilai ibadahnya, Allah mau ngasih 7 hari, Allah mau ngasih, sudah 2 tahun belum ngasih. Anda akan masa bodoh Allah ngasih atau Allah belum ngasih. Karena itu bukan tujuan pertama Anda. Tujuan pertama Allah adalah hak. Tujuan pertama Anda adalah hak Allah dalam doa, yaitu ibadah. Iya, kita azan dulu. Iya. Tadi pada bagian akhir kita sampaikan jangan sampai keliru menempatkan posisi 2 hak di dalam doa. Bahwa doa Anda dalam aspek ibadahnya adalah hak Allah. Tapi doa Anda dalam aspek keinginan Anda adalah hak Anda. Jadi jangan sampai keinginan Anda di dalam doa adalah tujuan nomor 1, sementara nilai ibadahnya adalah tujuan nomor 2. Ini kekeliruan. Manusia dalam 2 hal ini memiliki 2 cinta. Jadi semua orang yang mencintai Allah dengan 2 cinta. Pertama, ada orang yang mencintai Allah karena kebaikan Allah. Aku cinta Allah karena rezekinya banyak untuk saya. Aku cinta Allah karena hutang-hutangku telah lunas dengan bantuan Allah. Aku cinta Allah, Allah berikan aku anak-anak yang saleh. Ini kelompok pertama. Orang yang mencintai Allah karena kebaikan Allah. Nomor 2, orang-orang yang mencintai Allah karena keindahan Allah. Terserah Allah mau ngasih atau Allah enggak ngasih. Yang penting indahnya Allah telah membuat saya cinta Allah melebihi segalanya. Mencintai Allah karena keindahan Allah dinamakan mahabbatul jamal. Tetapi mencintai Allah karena kebaikan Allah ini dinamakan mahabbatul in'am. Mahabbatul in'am. Dari 2 cinta ini, cinta yang sesungguhnya cinta adalah nomor 1. Bahwa Anda mencintai Allah karena keindahan Allah. Karena, coba dengar, kalau Anda mencintai Allah karena kebaikan-kebaikan Allah pada Anda, itu hakikatnya Anda sedang mencintai Anda. Saya ulangi, kalau Anda mencintai Allah karena kebaikan-kebaikan Allah kepada Anda, hakikatnya Anda mencintai diri sendiri. Jadi Anda tidak mencintai Allah, hakikatnya Anda mencintai diri sendiri. Maka cinta yang sesungguhnya cinta yang semurni-murninya untuk Allah, bahwa Anda mencintai Allah karena Allah. Bahwa Anda mencintai Allah karena indahnya Allah. Tadi misalnya kita di bagian awal membahas nama Allah Al-Halim. La haula wala quwata illa billah. Betapa indahnya itu. Tidaklah seorang hamba sampai di depan Allah, di dalam dirinya ada kebencian Allah,
tapi kemudian Allah temukan kebaikan dalam dirinya, melainkan kebencian Allah akan kalah dengan cinta Allah Azza wa Jalla. Baik. Jemaah sekalian, terkadang kita berdoa 2 tahun, 3 tahun dan Allah nggak ngasih. Akan gugurlah, akan mundurlah orang-orang yang tujuan doanya adalah keinginan. Tapi akan teruslah berjalan orang-orang yang tujuan doanya adalah ibadah. Makanya oleh sebab itu, ingat baik-baik, begitu Anda sudah berdoa, Anda akan diuji oleh Allah dengan waktu. Sebab kalau Anda berdoa jam 12, jam 12 lewat 5 menit sudah terkabul, di sini tidak ada ujian. Maka Anda berdoa udah 2 minggu, udah 2 tahun, Allah belum ngasih juga. Ingat bahwa setelah Anda berdoa jangan lupa, Allah akan menguji Anda dengan waktu. Ketika Allah menguji Anda dengan waktu, ketahuilah bahwa kemuliaan yang Anda dapatkan dalam ujian lebih besar daripada kemuliaan yang Anda dapatkan dalam doa. Kemuliaan yang Anda dapatkan dari Allah melalui ujian tadi lebih dahsyat daripada kemuliaan yang Anda dapatkan dalam doa. Anda tahu kenapa? Antara Anda dengan Allah ada transaksi. Anda menjual, Allah membeli. Anda maghrib menjual, dibeli oleh Allah. Semua kebaikan Anda dibayar oleh Allah 10 kali lipat. Atau 100 kali lipat. Tetapi ada kebaikan Anda yang dibayar oleh Allah tanpa harga. Tiada batas. Apa itu? Kesabaran. Kalau yang Anda jual kepada Allah adalah kesabaran, ini komoditas nilai jualnya nggak ada sama sekali. Maka Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala untuk kalian orang-orang yang sabar tiada batas. Jadi kalau Anda tilawah, itulah jualan Anda kepada Allah, Allah bayar 10 kali lipat. 10 kali lipat, iya. 1 kali lipat untuk amalnya, 9 kali lipat untuk ridhonya. Anda salat maghrib, tadi Allah bayar berapa? 10 kali lipat insya Allah. 1 kali lipat untuk salatnya, iya. 9 kali lipat lagi adalah Allah ridho. Ternyata yang Anda dapatkan dari keridhoan Allah dalam satu kebaikan lebih besar daripada apa yang Anda dapatkan dalam kebaikan itu sendiri. Ini penafsiran Imam Al-Munawi. Kenapa Allah membalas satu kebaikan dengan 10 pahala? Kata beliau, 1 pahala untuk 1 kebaikannya, tapi 9 pahala untuk keridhaan Allah. Makanya Anda salat ini jamaah sekalian, nilai besar Anda dalam salat ini bahwa Allah ridha. Itu nilai besar. Begitu Anda angkat tangan, Allah ridha. Begitu Anda rukuk di depan, Allah ridha. Begitu Anda sujud di depan Allah dan Anda nggak mau sujud kecuali di depan Allah, Allah ridha. Maka Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan 10 lipat ganda dalam kebaikan, 1 kalinya adalah untuk amal, 9 kalinya adalah untuk keridhaan Allah. Yang artinya yang Anda dapatkan dari keridhaan Allah lebih banyak daripada yang Anda dapatkan dari amal Anda. Makanya ada orang-orang tertentu yang keridhaan Allah lebih besar, maka mereka mendapat 100%. 100 kali lipat. Dan ada orang yang sangat diridhoi Allah, mereka dapat 700 kali lipat. Tapi pertanyaannya adalah, jualan Anda yang tidak ada nilai harganya karena sangat mahal hanya 1, yaitu kesabaran. Makanya tadi saya katakan, ketika Anda sudah berdoa, ingat, Allah akan menguji Anda dengan waktu. Karena doa Anda tidak dikabulkan dalam 3 hari. Doa Anda tidak dikabulkan dalam seminggu. Doa Anda akan dikabulkan oleh Allah 9 bulan, 10 bulan. Kenapa lama sekali? Sekali lagi, setelah Anda berdoa, Allah akan menguji Anda dengan waktu. Nah, waktu inilah yang akan menjawab sejauh mana Anda bisa
beriktikat atau berprasangka baik kepada Allah. Sebagian orang setelah 3 hari berdoa dan tidak ada hasil, sudah iktikat ataupun keyakinan husnuzonnya kepada Allah hilang. Sebagian orang setelah berdoa selama sebulan dan Allah belum ngasih juga, akhirnya husnuzonnya kepada Allah berhenti. Husnuzonnya kepada Allah berhenti. Jadi terbongkarlah rahasia bahwa ternyata prasangka baik Anda kepada Allah sangat lemah. Prasangka baik Anda kepada Allah hanya bisa 3 hari. Prasangka baik Anda kepada Allah hanya 1 bulan. Maka berlalu 1 bulan, doa Anda belum dijawab oleh Allah, prasangka baik Anda hilang. Nah, terus bagaimana? Teruslah berdoa. 10 tahun berdoa, 10 tahun Anda meminta. Ayyub alaihi salam berapa tahun berdoa untuk sembuh? 18 tahun. Sakit 18 tahun. 18 tahun berdoa, Rabbi wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Zakaria berapa lama minta anak? 80 tahun. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Lama sekali 80 tahun. Nah, jemaah sekalian. Jadi ketika Zakaria berdoa sampai 80 tahun. Nabi Ayub berdoa sampai 18 tahun. Istimewa mereka bukan di doa itu, tapi istimewa mereka bagaimana prasangka baik mereka kepada Allah kokoh sekali. Kalau kita nih prasangka baik kita kepada Allah, saya udah bilang 3 hari aja. Misalnya Anda minta sesuatu, Allah nggak ngasih sebulan, berhenti nggak? Yang pertama kali datang Anda mulai ragu dengan Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, karena Anda hamba yang lemah, maka Anda punya keinginan. Semua keinginan menunjukkan Anda lemah. Anda nggak punya, maka Anda nggak punya keinginan. Jadi setiap keinginan menunjukkan Anda nggak punya, makanya ingin. Dan inilah kehambaan itu. Begitu keinginan ini, begitu keinginan Anda menjadi doa di depan Allah Azza wa Jalla. Misalnya apa inginnya Anda? Anda ingin haji? Ya. Jangan lihat haji dengan uang yang tak seberapa. Anda malu melihat haji itu. Tapi kalau Anda melihat haji dengan kasih sayang Allah, ternyata peluang Anda berhaji tidak lebih kecil daripada Bapak Jokowi. Tapi dengan catatan, Anda lihat haji dengan kasih sayang Allah. Jangan lihat dengan dompet Anda. Jadi maksud saya jamaah sekalian, keinginan Anda menunjukkan Anda nggak punya, makanya Anda ingin. Begitu keinginan ini menjadi doa Anda di depan Allah, artinya Anda melibatkan Allah dalam keinginan Anda. Dan begitu Allah terlibat dalam keinginan Anda, maka Allah akan mengambil keinginan itu. Allah akan mengambil keinginan Anda. Allah akan mengaturnya sebaik-baiknya. Dan Allah akan memilih waktu yang tepat untuk memberi. Soal kapan Allah memberi, biarkan Allah berikan pada waktu yang penuh kebijaksanaan. Karena tidak semua yang segera itu baik bagi Anda. Banyak hal yang ditunda itulah yang lebih baik bagi Anda. Jadi jangan desak-desak Allah dengan keterburu-buruan Anda. Ya, jadi berikan Allah husnuzan, bahwa Allah sangat bijaksana dengan waktu yang telah Ia pilihkan memberi. Baik. Maka jamaah sekalian, ini pelajaran penting. Jangan jadikan keinginan Anda hanya lamunan yang gak bernilai. Tetapi keinginan Anda menunjukkan Anda gak punya. Makanya segera keinginan ini jadikan doa di depan Allah. Begitu keinginan Anda menjadi doa, berarti Anda melibatkan Allah dalam keinginan. Dan kalau Anda melibatkan Allah dalam keinginan, Allah akan mengambil alih keinginan itu.
Allah akan memberikannya, tapi biarkanlah Allah memilih waktu yang bijaksana untuk keinginan ini sampai kepada Anda. Allah tunda doa Anda selama setahun. Artinya kan Anda berdoa setahun itu ibadahnya banyak, baru kemudian Allah kasih. Sehingga Allah memberikan Anda dua hal. Allah berikan Anda keinginan, dan Allah berikan Anda pahala doa selama setahun. Tapi kalau Anda berdoa hari ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berikan keinginan Anda, dan Allah hanya memberikan Anda pahala doa untuk satu hari. Cuma sekalian, tentu pahala doa jauh lebih baik daripada hasil doa. Hasil doa Anda ini hanya dunia yang akan menjadi sampah. Ya Allah, kasihkan aku uang. Ya Allah, kasihkan aku jabatan. Hasil doa Anda adalah dunia yang akan menjadi sampah. Tapi pahala-pahala Anda dalam doa, siapa tahu itulah jalan Anda besok ke surga. Makanya Allah tunda doa ini setahun, 2 tahun, agar Anda betul-betul mendapatkan pahala yang banyak sebelum mendapatkan keinginan. Ada satu nasihat bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang Allah jatuhkan seseorang pada kesulitan. Allah jatuhkan seseorang pada kesulitan. Kesulitan yang sangat pahit sekali. Pahit sekali kesulitan itu. Akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim, dan Anda tahu, saatnya Allah kirimkan ujian, Allah sedang mematahkan kekuatan kecil Anda. Agar Anda tahu bahwa hanya ada satu kekuatan untuk Anda. Saat ini Allah berikan Anda kekuatan, tapi kekuatan kecil. Uang Anda adalah kekuatan kecil. Cerdas Anda adalah kekuatan kecil. Pendidikan Anda adalah kekuatan kecil. Tapi saatnya ujian datang, percayalah, semua kekuatan kecil ini akan patah. Datang ujian, uang Anda nggak bisa menyelesaikan. Datang ujian, cerdas Anda nggak bisa memberikan solusi. Datang ujian, kedudukan Anda pun tak bisa jadi jalan keluar. Kenapa jamaah sekalian? Sekali lagi, Allah jatuhkan Anda kepada satu ujian untuk menyadarkan Anda bahwa kekuatan-kekuatan Anda semuanya kecil dan patah. Nggak bermanfaat sama sekali. Agar Anda sadar pula bahwa hanya ada satu kekuatan untuk Anda. Yaitu kekuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila seseorang telah dijatuhkan oleh Allah ke dalam titik terendah dalam satu ujian, maka ia pun kembali kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba kata Ibnu Qayyim, dia merasakan nikmatnya doa, dia merasakan lezatnya doa, sehingga pahitnya kesulitan tadi betul-betul hilang. La haula wala quwata illa billah. Tadi padahal dia nangis-nangis. Dia nangis-nangis dengan kesulitan ini. Tapi akhirnya dia sadar tidak ada pintu yang terbuka kecuali pintu Allah. Akhirnya dia salat 2 rakaat. Lalu dia memanggil-manggil Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Perlahan-lahan hati ini semakin dekat dengan Allah. Sehingga gelisah yang pahit, ujian yang berat, semuanya bertukar dengan lezatnya doa. Lezatnya doa, lezatnya doa. Jadi begitu sampai kepada lezatnya doa, sehingga getirnya ujian ini semuanya menjadi hilang. Ibnu Qayyim, Masya Allah, Allah sering membuat manusia seperti itu. Sebagai penutup jamaah sekalian, agar Anda tahu betapa dahsyatnya doa, bahwa doa mengubah hukum alam. Doa mengubah hukum alam. Hukum alam, nenek usia 80 tahun gak akan hamil. Itu hukum alam bukan? Hah? Setuju gak? Itu hukum alam. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Seorang nenek bernama Sarah kemudian melahirkan. Istri Nabi Zakaria seorang nenek. Hukum alam tidak mungkin melahirkan. Dan hukum alam ini berubah dengan doa. Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Nenek itu kemudian menjadi hamil.
sedahsyat apapun hukum alam akan kalah dengan doa Anda. Akan kalah dengan doa Anda. Jangan ragu bahwa di dalam doa Anda ada kekuatan Allah. Makanya hukum alam ini kalah dengan doa. 1 menit lagi, Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Birr was-Silah. Beliau bercerita tentang Imam Malik bin Dinar. Di musim haji, Imam Malik bin Dinar kagum karena tahun ini haji sangat penuh sekali. Sewaktu dia tawaf, terbesitlah dalam pikiran Imam Malik bin Dinar, ya Allah, dari sekian banyak orang, siapa orang yang tak kau terima hajinya? Itulah yang terbesit sewaktu beliau sedang tawaf. Malam harinya Imam Malik bin Dinar rahimahullah bermimpi. Dia mendengarkan suara. Wahai Malik, satu-satunya orang dari Khurasan yang hajinya ditolak, beliau adalah seorang yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi. Dari desa Balkh. Lanjut dikit atau gimana? Baik. Akhirnya setelah dia bangun, dia mencari jamaah haji dari Khurasan. Setelah bertemu jamaah haji Khurasan, dia bertanya, apakah di antara kalian ada jamaah haji dari desa Balkhi? Kata mereka ada, namanya Muhammad bin Harun. Lalu dia bertanya, di mana dia? Mereka mengatakan, silakan cari di Masjidil Haram, dia pasti mencari tempat yang paling sepi. Malik bin Dinar bertanya, siapa sebenarnya Muhammad bin Harun? Beliau mengatakan, wahai Malik, di kota Khurasan yang besar, tidak ada orang seahli ibadah Muhammad bin Harun. Tidak ada ahli ibadah sebesar beliau. Itulah Muhammad bin Harun. Maka semakin penasaranlah Imam Malik. Tidak ada ahli ibadah terbesar di Khurasan melebihi Muhammad bin Harun. Tapi mimpi tadi malam, satu-satunya jamaah haji Khurasan yang tidak diterima adalah Malik bin Dinar. Adalah Muhammad bin Harun. Maka Malik bin Dinar mengitari Masjidil Haram untuk mencarinya dengan tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang sudah tua dan salah satu tangannya telah buntung. Setelah pencarian, akhirnya Malik bin Dinar bertemu dengan yang dimaksud. Kemudian Malik bin Dinar bertanya, apakah kamu Muhammad bin Harun? Ya, saya Muhammad bin Harun. Muhammad bin Harun mengatakan, jangan-jangan kamu datang untuk memberitahu bahwa hajiku tidak diterima. Kata Malik, ya, saya datang untuk mengatakan itu. Kata Muhammad bin Harun, sudah ini tahun ke-40 saya berhaji. Setiap tahun haji dan ini haji yang ke-40. Setiap musim haji selalu ada orang yang menjumpai saya dan mengatakan haji saya tidak diterima. Malik bin Dinar bertanya, apa rahasiamu? Beliau mengatakan, saya ini aslinya penjahat. Sekali waktu saya pulang ke rumah, dalam keadaan mabuk berat. Sampai di rumah ibu saya marah besar. Padahal ibu saya saat itu sedang memasak di tanur. Tanur itu tanah dilobangin, lalu dinyalakan api di bawah. Di Indonesia tidak banyak, di Arab banyak. Itu namanya tanur. Jadi melihat dia pulang dalam keadaan mabuk, ibunya marah besar. Dan dia tidak terima dimarahi oleh ibunya, maka dia menyergap ibunya dan dibuang ke dalam tanur. Melihat hal itu istrinya datang, menyeretnya, menahannya di dalam kamar. Setelah dia sadar, istrinya membuka pintu, mereka berdua keluar dari kamar dan ibunya sudah menjadi arang. Sudah menjadi arang. Ketika itulah kata Muhammad bin Harun, rontoklah dunia ini, maka saya tak sadar saya potong tangan saya yang telah menjatuhkan ibu ke dalam tanur itu.
Sejak hari itu kata dia, aset saya senilai ratusan ribu dinar semuanya saya bagi-bagi. Ratusan ribu dinar itu berapa triliun itu? Bahkan kata dia, pada hari itu juga saya membeli ratusan budak sahaya lalu saya bebaskan. Namun demikian, 40 tahun telah berlalu dan kau orang yang ke-40 mengatakan hajiku tidak diterima. Nah, disinilah doa itu. Akhirnya Muhammad bin Harun menjauh dari Malik bin Dinar, lalu berdoa kepada Allah. Allahumma ya farijal ham. Allahumma ya kashifal gham. Allahumma ya mujibad da'wat. Taqabbal minni. Ya Allah, tidak ada yang menghilangkan gelisah ini kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang menghilangkan sedih ini kecuali Engkau. Pasti kebaikanmu lebih besar dari kejahatanku. Terimalah hajiku, ampunilah dosaku. Pertemuan selesai, lalu malam berikutnya Malik bin Dinar bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, wahai Malik, Allah menerima doanya dan nanti dia akan masuk surga bersama dengan ibunya. Nah, hubungannya dengan kajian kita jamaah sekalian, betapa jahatnya laki-laki yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi, namun solusi terakhir adalah doa. Oleh sebab itulah tadi saya katakan, doa ini luar biasa. Hukum alam akan berubah dengan doa. Karena kalau sudah musim kemarau, hujan tak turun, berdoalah. Allah akan mengubah alam dengan doa. Bahkan coba lihat betapa jahatnya Muhammad bin Harun, tapi kemudian semuanya terselesaikan dengan doa. Ya, demikian mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.